Cornelius Hartomojati. Baik, shalom, selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan live streaming ini atau siaran langsung ini lewat YouTube channel dari Cornelius Hartomojati. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Stephen R. Palit MTH, dan puji Tuhan, saya kembali berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memberi dengan cara Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan dan saya menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan dengan tema memberi dengan cara Tuhan, marilah terlebih dahulu kita minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, sebelum kami istirahat di malam hari, kembali kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar perihal tentang memberi dengan cara-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami, membimbing kami di dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan bagi hamba-Mu yang Kau percayakan pada malam hari ini. Mohon ampun dosa kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 6 ayat 38. Ini yang menjadi landasan kita berpijak di dalam perenungan dengan tema memberi dengan cara Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bakal sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amat terlebih mengambil komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut pembacaan yang kita sudah sama-sama dengarkan tadi, di dalam yang kita sudah sama-sama baca dan dengarkan bersama di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terlebih dahulu kita harus ketahui bersama bahwa rangkaian pembacaan ini ada dalam topik berdasarkan pembacaan Alkitab menurut Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu hal menghakimi, ya, dari ayat 37 sampai dengan ayat 42. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42, tetapi saya hanya mengutip satu ayat saja di dalam ayat 38. Tetapi ini serangkaian dengan perihal yang disampaikan firman Tuhan berdasarkan hal menghakimi. Tapi di dalamnya ada bunyi, ada perkataan Kristus yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Nah, kita ketahui bersama bahwa semua perkataan Kristus dalam ayat yang telah kita bacakan atau ayat yang disebutkan, ya, itu juga mungkin saudara atau saya pastikan kita sudah baca juga itu di Injil Matius, ya, dan juga di pasal-pasal yang lain, ya, kalau kita bisa buka dalam Injil Matius 7 serta pasal-pasal yang lainnya. Dan ini merupakan perkataan-perkataan yang sering disampaikan oleh Yesus Kristus atau digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, perkataan Yesus perihal akan hal menghakimi, hal memberi, dan juga hal mengukur, ya, perkataan-perkataan ini sangat jelas, terang menderang, nyata,
dan begitu tegas disampaikan oleh Yesus Kristus penuh dengan kebenaran. Tentunya ini bukan hanya retorika saja, ya. Tentunya ini bukan hanya hal biasa saja. Atau kalau kita pernah membaca beberapa tulisan-tulisan atau tafsiran untuk menyampaikan akan ayat ini, ya, kita tentunya harus bisa berhati-hati, ya, dalam hal mencela orang lain, dalam hal menghakimi orang lain, dalam hal mengukur orang lain, ya, sebab kita sendiri pun, ya, kita perlu tegaskan dalam diri kita bahwa kita pun nanti kelak akan dihakimi. Seperti itu. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, perkataan Kristus ini, ya, yang digunakan oleh Kristus secara tegas, secara nyata, ya, dan beberapa kali disampaikan, termasuk yang ada di kitab-kitab yang lain. Ini mungkin kalau kita baca, apalagi yang sekolah teologi ya, yang belajar Alkitab, ya, secara biblika, ya mungkin perkataan ini mungkin cukup mudah dijelaskan atau sangat gampang disebutkan, ya, seperti itu. Dan bahkan ada tafsiran-tafsiran yang berpendapat bahwa di sini memang sangat mudah untuk kita bisa mencari korelasi kata per kata atau perkataan yang ada di dalam ayat ini satu dengan bagian yang lain, ya, sangat mudah, ya. Atau juga orang bisa berpendapat, ini kan namanya juga kalau kita baca berilah maka kamu diberi, itu seperti ini, ya. Kelihatannya mudah memang kalau kita membaca dan kita bisa mengartikan. Akan tetapi ada hal yang sangat menarik yang harus kita pelajari perihal tentang memberi dengan caranya Tuhan. Saya mengambil satu secara topikal, ya, memberi dengan caranya Tuhan. Nah, ini kesempatan yang baik harus kita belajar. Makanya tadi Pastor Rahtomo juga mengingatkan bahwa kalau kita mendengarkan dan membuka hati kita, ini juga bisa berdampak baik untuk kita memberikan suatu masukan yang sangat baik, ya. Dan karena secara substansialnya ini perkataan Kristus yang sering digunakan oleh Kristus secara nyata, tegas, penuh dengan kebenaran. Nah, ini berhubungan dengan kita orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita, bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita, ya. Apakah kita sudah berdasarkan firman Tuhan menjalani kehidupan ini? Apakah kita benar-benar mempraktekkan, menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah sebaliknya kita hanya membacanya saja dan mengatakan ini kan gampang, ini mudah, ayat seperti ini tidak perlu ditafsirkan secara susah-susah, ya. Sekali lagi saya mengulangi, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah melakukannya berdasarkan firman Tuhan? Kita harus memperhatikan hidup kita juga. Nah, dalam hal ini pembacaan kita harus bisa memperhatikan bagaimanakah cara kita hidup. Dan ada landasan Alkitabnya. Bagaimana cara kita hidup berdasarkan pembacaan kita kali ini. Ya, kalau kita mundur ke belakang di dalam ayat 37, sebelum saya masuk dalam ayat 38-nya dengan memberi dengan cara Tuhan, mari kita baca di dalam Lukas 6 ayat 37 ayat sebelumnya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kemudian lanjut kepada ayat 38 yang menjadi pokok pembacaan kita adalah berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ada perkataan yang nyambung kembali dengan ayat 37, yaitu ukuran yang akan dipakai, ya, yang kamu pakai itu pun, ukuran itu pun akan dipakai kepadamu. Nah, sedikit saya kembali kepada perihal tentang apa yang
Yesus katakan tersebut tentang hal menghakimi, ya kan, hal mengukur, juga hal mengampuni, ya, hal menghukum. Ini jelas suatu perkataan yang memang Yesus katakan bukan hanya saja kepada orang-orang saat itu di masa Yesus, tetapi ini pun kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau bicara hal menghakimi, ya, bicara hal mencela orang lain, ya, kemudian hal menghukum, mengukur, menakar orang lain, itu tegas dikatakan oleh Yesus Kristus, jangan. Berarti kalau kata jangan berarti tidak boleh. Alasannya dikatakan jangan atau tidak boleh kenapa? Karena ternyata, ya, itu pun yang akan dipakaikan kepada kita, yang akan diukurkan kepada kita, yang akan dihakimi kepada kita, ya, di saat pengadilan nanti, perjumpaan dengan Kristus, ya, dalam takhta pengadilan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penting untuk saya menyampaikan kepada kita tadi. Mari kita perhatikan hidup kita. Bagaimana cara kita hidup? Ya, jangan terlalu kita menganggap diri kita paling benar. Jangan terlalu gampang kita menganggap diri kita tidak bisa disalahkan. Pokoknya apa yang saya katakan itu benar, apa yang saya lakukan itu benar. Sekalipun mungkin salah di mata orang lain, tetapi menurut saya itu sudah benar. Ya, padahal sudah mencelakakan orang lain. Padahal sudah penuh dengan keegoisan. Padahal penuh dengan kepentingan diri pribadi. Kemudian juga jangan terlalu cepat kita menyalahkan orang lain. Perihal tentang persoalan-persoalan yang ada. Jangan pula kita terlalu membesar-besarkan masalah atau kesalahan orang lain. Ya. Jangan kita terlalu senang di saat menemukan masalah-masalah orang lain. Jangan. Dan jangan kita menghakimi. Jangan kita mengecam tanpa belas kasihan. Tanpa belas kasihan atau tidak ada kasih. Kenapa saya harus katakan ini? Karena ini akan berpengaruh kepada cara kita memberi. Kenapa Bapak Ibu? Bayangkan kalau kita menganggap diri kita benar, terlalu gampang menyalahkan orang lain, ingin sekali mencari kesalahan-kesalahan orang lain untuk di blow up, ya, suka sekali menghakimi, suka sekali mengecam orang lain, ya, tidak pernah menerapkan kasih, tidak ada belas kasihan. Ya, bagaimana engkau bisa memberi dengan baik? Bagaimana engkau bisa tahu cara memberi? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan agar kita tidak masuk pada konteks yang dikatakan tadi, menghakimi, mencela, mengukur, menghukum, bahkan masuk pada konteks tidak mengampuni. Ya, kita harus terlebih dahulu, saya buka tadi di awal bahwa kita harus memperhatikan diri kita, siapa kita. Ya, kita harus sadar diri bahwa kita pun masih punya banyak kesalahan, masih bisa salah. Dan berdasarkan pembacaan kita tadi, bahwa Kristus loh yang katakan, Kristus yang suruh, bahwa orang Kristen, orang percaya, perhatikan baik-baik, disuruh Tuhan untuk tidak menghakimi, untuk tidak mengukur, untuk mengampuni, untuk tidak menghukum. Dalam konteks pembacaan dalam Lukas 6 ayat 37. Agar hati kita terbuka, penuh dengan belas kasihan. Ya, agar supaya ketika kita tergerak oleh belas kasihan, disitulah kita bisa memberi. Jadi pemberian kita terkadang juga itu harus ada dimulai dari hati yang bukan terkadang, harus dimulai dari keadaan hati kita. Bagaimana hatimu penuh dendam bisa memberi dengan baik?
Bagaimana hatimu penuh dengan caci maki, penuh dengan penghakiman, penuh dengan mengukur, menghukum dan lain sebagainya. Bagaimana engkau bisa tahu cara memberi yang baik? Murid Kristus sekali lagi disuruh Tuhan untuk tidak boleh menghakimi, tidak boleh mengukur orang lain. Dan bahkan kalau orang lain membuat kesalahan kepada kita, Yesus Kristus jelas mengatakan ampuni. Kita harus menyadari bahwa hal menghakimi, hal mencela, hal mengukur, hal menghukum, ya, selain itu akan menerima ganjaran yang sama, itu juga mempengaruhi akan hal memberi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang terpenting sekali lagi yang harus kita lakukan adalah mari kembali kita mengoreksi diri kita. Apakah kita memang sudah benar berdasarkan Alkitab, versinya Alkitab atau kehendak Tuhan? Jangan kita bilang, oh saya benar, saya benar, saya benar. Tapi benar menurut kita sendiri. Ingat baik-baik, benar menurut manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi benar di mata Tuhan itu sudah pasti benar. Absolut. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita masuk pada konteks tadi. Kalau kita tidak menghakimi, tidak sering menghakimi atau memiliki hati yang penuh dengan belas kasih, ya, belas kasihan didasari oleh kasih Kristus, maka saya terlalu yakin dan percaya kita tidak terlalu gampang menghakimi, kita tidak terlalu gampang menghukum, kita tidak terlalu gampang mengukur orang lain. Saya terlalu yakin dan percaya terbuka pintu dalam kehidupan kita, hati kita untuk memberi. Karena memberi itu didasari oleh belas kasihan, kasih yang daripada Tuhan. Ya, bukankah di Alkitab selalu dinyatakan tertulis, maka tergeraklah Kristus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah Kristus oleh belas kasihan. Oh, bagaimana bisa engkau bisa tergerak untuk memberi kalau hatimu masih ada dendam? Kalau hatimu masih ada kepahitan? Kalau hatimu masih ada hal-hal yang kotor, yang belum dibereskan, engkau akan santai saja melihat sekelilingmu. Ya, apalagi penuh dengan kesombongan hatimu. Jangan-jangan keluargamu sendiri engkau tidak perhatikan. Kakak beradik, orang tua, sanak saudara dan lain sebagainya, apalagi orang lain yang tidak punya sangkut paut hubungan keluarga dengan Anda. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana Anda bergereja. Bagaimana Anda cara memandang memberi. Baik persembahan di kolekta-kolekta yang ada. Baik persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, dan lain sebagainya. Sumbangan ke gereja, pembangunan gereja, perayaan Paskah, perayaan Natal. Banyak hal. Bagaimana engkau bisa memahami cara memberi tersebut kalau Anda sendiri hatinya masih banyak kotorannya? Tapi sebaliknya, apabila engkau sudah membereskan semuanya itu dengan Tuhan, dan engkau sudah beres dengan dirimu sendiri, maka engkau akan beres dengan orang lain. Terbukalah pintu bagaimana memberi dengan cara Tuhan. Dan kita memahami bagaimana memberi dengan cara Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, Alkitab sudah mengatakan tadi di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Artinya, ini kalau kita pegang misalnya satu wadah, ya, perhatikan baik-baik. Kemudian itu sudah diberikan, sudah penuh satu takaran yang baik, yang dipadatkan, sudah padat juga, kemudian digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya itu tidak akan kemana-mana, dia akan tetap ke dalam ribaanmu. Ribaanmu itu artinya ke dalam pangkuan. Jadi misalnya satu wadah nih, ya, terus sudah penuh, ya, sudah penuh. Terus kemudian
suatu takaran yang baik. Oh, benar-benar sudah baik, engkau sudah menerima, ya, takaran yang baik. Terus kemudian akan dipadatkan. Waduh, contoh misalnya kalau tepung atau beras atau sesuatu kita sudah isi, sudah taruh, kemudian kita tekan lagi ke dalam, ya. Kemudian kita sesuai dengan takaran kita itu kita taruh terus masih ada lagi, kita tumpahkan di situ, ya, kita isi lagi, kemudian dia sampai tumpah. Nah, tumpahannya dia ini itu tidak jatuh sampai ke lantai atau kemana-mana, itu kembali lagi ke dalam ribaanmu atau ke dalam pangkuanmu. Jadi sungguh betapa pengertian ini adalah benar-benar engkau diberkati luar biasa, asalkan engkau memberi. Nah, di sini saya akan membahas kepada kita, suka memberi, ya, sama seperti Yesus suka memberi. Nah, sini kita perhatikan bagaimanakah kita memberi dengan cara Tuhan, atau artinya menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama adalah bagaimanakah kita memberi dengan cara Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah memberi dengan tulus hati. Ini penting. Ya, memberi dengan tulus hati itu adalah tanpa pamrih. Sama seperti Yesus, tidak ada pamrih sekalipun. Bahkan Yesus melihat orang lain itu tergerak dengan belas kasihannya, kasih yang tulus. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Apa yang Yesus belum berikan kepadamu saat ini? Kalau berbicara memberi dengan tulus hati, Yesus sudah teladankan itu. Ketulusan hatinya, memberinya itu, kehidupannya diberikan untuk kita, selesai di Bukit Golgota. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita menyadari esensi daripada memberi dengan tulus hati, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita tidak akan segan-segan memberi. Dan itulah yang dimaksud memberi dengan cara Tuhan, yaitu penuh dengan ketulusan hati. Ya. Jadi kalau engkau bergereja, engkau beribadah di rumah Tuhan, ya berikan. Apalagi di situasi pandemi, semua, mohon maaf, berkurang penghasilan. Ya, semua. Apalagi para pendeta, para pengkhotbah yang tidak ada gaji pokok. Saya ulangi lagi, saya sering sampaikan ini. Artinya, ya kami hidup hanya dari Tuhan. Ya, kalau berkhotbah, istilahnya, misalnya khotbah minggu diundang kita berkhotbah, ada namanya PK, persembahan kasih. Tapi ketika di masa pandemik ini, semua khotbah pending. Gitu. Terus apakah kami juga harus berhenti memberi? Tentu tidak. Ya kan? Nah, terus dari mana? Ya dari Tuhan. Kita tidak usah terlalu pikirkan. Kalau ada, berikan saja. Ya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa ketika kita memberi sesuai dengan cara Tuhan, yaitu tulus hati, maka Tuhan pun tidak segan-segan memberkati kita. Tapi ingat baik, kita memberi bukan supaya Tuhan berkati kita, no. Kita memberi di gereja, persembahan syukur, apalagi persembahan kasih, perpuluhan, persembahan di kolekta-kolekta yang ada. Itu bukan supaya Tuhan berkati kita, no. Bukan itu maksudnya. Berikan saja. Karena konteksnya itu adalah memberi di rumah Tuhan. Harus tulus hati sama seperti Yesus. Nah, kalau kita memberi dengan tulus hati sama seperti dengan Yesus, maka kita akan menemukan pemberian yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, pemberian yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang kedua adalah memberi dengan sukarela. Ini juga memberi dengan cara Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Kalau sudah ada, ya berikan. Banyak hal yang saya alami di masa pandemik ini. Bahkan dalam tanda petik kalau kacamata dunia, dalam kekurangan.
kami harus tetap memperhatikan bagaimana memberi. Apalagi saya seorang gembala, harus memperhatikan pengembalaan yang ada. Jemaat Tuhan. Ya, kami tidak digaji. Tetapi kami harus mengusahakan pekerjaan di ladang Tuhan yang Tuhan sudah layani. Saya melayani Tuhan, saya juga melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya sebagai orang gembala, sebagai seorang pendeta. Dan puji Tuhan, saya juga sebagai seorang dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel atau STTRM. Ya, saya memberikan pengetahuan-pengetahuan yang ada yang saya terima dari Tuhan lewat saya belajar. Berilah dengan sukarela tanpa dipaksa. Ingat, ini sudah mendekati Natal. Ya, gereja juga bisa memikirkan, ya kalau boleh tidak usah Natal besar-besaran. Natal aja dengan cara ibadah biasa. Ya. Terus kalau memang ada berkat, kita bisa kumpul bersama, bisa makan bersama, kenapa tidak? Kemarin tempat pengembalaan saya, GBI Jeruk, Jemaat Rukun Keluarga. Kemarin hari pertama kami mulai, karena sudah mendapat izin. Dan kami mulai, setelah itu habis ibadah kita makan-makan. Itu makan-makan pun, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Kongko-kongko kalau orang tongkrongan bilang. Oh, saya bawa ini. Jadilah banyak. Kita bisa makan, jaga jarak. Ya, kita bisa makan, melimpah. Ya, karena kenapa? Memberi hati dengan sukarela. Kemudian, memberi dengan apa? Dengan senang hati. Ya, dengan tulus hati, sukarela, senang hati. Artinya begini, ada kesukaan engkau memberi. Ya, setelah sudah sukarela, tapi tergerak oleh kesukaan memberi. Ya, bagaimana engkau bisa memberi dengan tulus sukarela kalau tidak memiliki kesukaan untuk memberi? Yesus memiliki kesukaan untuk memberi. Nah, saya mendorong juga yang menyaksikan akan siaran langsung ini, marilah engkau memiliki hati yang suka memberi. Kesukaan atau senang memberi. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan ini, pemberian kita, saya percaya, pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dengan setiap anak-anaknya yang memiliki hati yang tulus dalam memberi, penuh dengan sukarela dalam memberi, dan penuh dengan kesukaan dalam memberi. Ya. Coba kita baca 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Ya. Walaupun konteks penulisan Lukas perihal tentang apa perkataan Kristus. Terus saya bandingkan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena kepaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud juga dengan kesukaan memberi. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ada pemberian yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara Tuhan sehingga kita memberi menyenangkan hati Tuhan. Ada pemberian yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan ini di luar konteks memberi dengan cara Tuhan. Apa itu? Ya, yang pertama, ingin dilihat orang lain. Wow, ya kan? Dia sumbang, tulis gede-gede namanya. Si ini dan si anu, waduh, tulis gede-gede biar orang lihat, ya kan? Ingin dilihat orang, oh dia, pokoknya dia show. Yang kedua, supaya membuat orang terkesan dengan pemberiannya. Ya, wah, ini saya paling gede ini. Wah, orang akan bilang, hebat itu Bapak ya, pemberiannya luar biasa. Hatinya ingin seperti itu, ingin dipuji, ingin membuat orang terkesan. Ini bukan memberi dengan cara Tuhan. Yang ketiga, memberi dengan hati pamrih atau ingin mendapat imbalan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya Tuhan, saya sudah bawa ini ya. Mana saya mau tagih janji Tuhan untuk berkati saya. Ya, katanya Tuhan akan berkati berlimpah-limpah.
Atau kita memberikan ke orang lain, halo Pak, shalom, begini kita beri, padahal kita punya, oh nanti suatu saat saya butuh pertolongan sama dia, pasti dia tolong saya. Itu pamrih. Tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian apa? Ya, jangan seolah-olah pemberianmu untuk membeli keselamatan. No. Engkau tidak bisa memberi pemberianmu itu membeli keselamatan, tidak. Tidak bisa sama sekali. Karena walaupun engkau berbuat baik, asal engkau setia percaya sampai Yesus, setia sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan selama sampai ke surga yang kekal. Nah, oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, janganlah kita memberi dengan sikap yang salah. Itu bukan pemberian dengan cara Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Yesus sudah mencontohkan itu. Yesus sudah meneladankan kepada kita. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan ingat baik-baik, orang yang terbiasa memberi, apalagi di rumah Tuhan, apalagi kepada hamba-hamba Tuhan, apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan, janda, duda, fakir, miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar, atau jemaat pelayanannya, kaum-kaum marginal, saya terlalu yakin dan percaya, ya, dia memiliki kebahagiaan yang tiada taranya, yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan suatu saat saya terlalu yakin dan percaya, ya, dia akan mentorehkan, mencatatkan sejarahnya, history makers dalam hal memberi. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Ada saatnya juga kita akan menerima hal-hal yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, ada juga dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kita menabur, 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 dan menabur. Memberi, memberi, dan memberi. Haleluya. Artinya dalam kerelaan hati kita. Dalam sukarela. Ya. Kemudian tanpa pamrih. Kemudian penuh dengan kesukaan hati. Maka saya percaya, bukan perkara menabur banyak, menabur sedikit. Tidak. Tetapi bagaimana kita digerakkan oleh kesukaan memberi tersebut. Ya, bukan berarti hatimu fokus kepada menuai banyak. Oh, saya akan menabur banyak. Tidak berarti engkau pamrih. Ya, itu yang negatif. Itu bukan memberi dengan cara Tuhan. Tetapi menabur banyak karena engkau tahu prinsip memberi atau menabur. Kalau kita tahu prinsip daripada memberi dan menabur dengan cara Tuhan, maka kita tidak perlu bertanya untuk apa saya memberi, kepada siapa saya memberi, digunakan untuk apa saya memberi. Jangan terjadi seperti Ananias dan Safira, ya, dan lain sebagainya yang kita sudah lihat juga, yang kita sudah baca di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, engkau harus memberi, janganlah, ya, diketahui oleh orang lain, ya. Dan bahkan jelas Matius 6 ayat 3 dan 4 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Padahal kanan dan kiri ini beriringan, ya. Oh, masa iya kanan tidak bisa melihat yang kiri? Ini kan logika saja, tangan kanan. Tapi kenapa secara sederhana dikatakan, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu? Artinya, berikan saja. Ini suatu analogi yang luar biasa. Berikan saja. Dan percayalah, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Haleluya. Ada saatnya kita akan menuai. Ada saatnya kita akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan yang begitu indah. Oleh karena itu, mulailah memberi dengan cara Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masuk di penghujung khotbah, saya mengingatkan kembali kepada kita bahwa kalau kita, hati kita tenang, nyaman, sabar, tulus, damai, ya, tidak ada dendam, iri hati, sakit hati, sombong, dan lain sebagainya, maka kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Saya percaya, terlalu yakin saya bahwa kita pasti
memiliki kerinduan untuk memberi dengan caranya Tuhan. Dan pasti kita akan praktekkan itu. Pasti kita akan lakukan pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Memberi dengan tulus hati, dengan sukarela, dengan senang hati. Dan memberi dengan sikap hati yang benar. Inilah yang disebut dengan memberi dengan cara Tuhan. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan engkau memberi karena ingin dilihat orang lain, hanya karena membuat orang lain terkesan dengan pemberianmu, atau memberi dengan pamrih, atau ingin mendapatkan imbalan. Dan jangan berpikir seolah-olah pemberianmu itu dapat membeli keselamatan. Itu memberi dengan sikap hati yang salah. Itu disebut dengan memberi, bukan dengan cara Tuhan. Saya menyimpulkan akan perenungan ini adalah, mari kita memberi, mari kita menabur dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, dengan sukarela, dan dengan penuh sukacita. Maka kita menabur banyak, akan menuai banyak, memberi dengan sikap hati yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang disebut dengan memberi dengan cara Tuhan. Maka pemberianmu itu memuliakan Bapamu di sorga. Dan kalau engkau sudah memuliakan Bapamu di sorga, saya terlalu yakin dan percaya, Bapa kita yang di sorga tidak pernah akan meninggalkan kita. Tidak pernah akan membiarkan kita. Apalagi kita sedang ada di situasi pandemi COVID-19 ini. Ada Yesus di dalam situasi COVID-19 yang kita sedang jalani, sedang kita alami. Ada Yesus yang memberkati kita. Makan, minum, dan pakai. Tuhan berkati semua itu dalam kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita memberi dengan cara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dalam perenungan lewat live streaming malam hari ini. Dan Engkau ya Roh Kudus yang sudah mengingatkan kami, menegur kami, bahkan sudah mengarahkan kami pada hal memberi dengan cara Tuhan. Bahwa kami harus memberi menyenangkan hati Tuhan. Memberi dengan penuh ketulusan hati. Memberi dengan penuh sukarela. Memberi dengan tanpa pamrih apapun. Dan memberi oleh karena didasari kesukaan hati kami. Mau memberi dengan hati yang tulus, dengan penuh kasih. Dan biarlah apa yang sudah direnungkan ini Tuhan mendrive kami kepada hal memberi dengan baik, dengan benar berdasarkan Alkitab, memberi dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpuji namamu, kekal sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi saat ini, itu tidak akan pernah mempengaruhi kami atau mendikte bagaimana kami memberi. Tetapi sebaliknya, kami akan tetap selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Mu, memberi dengan cara-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Dan bagi setiap yang menonton ini, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memiliki kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan kegoncangan ekonomi, bahkan mungkin tidak memiliki pekerjaan di PHK dan lain sebagainya. Percayalah, tetap berharap bergantung penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkatimu, Tuhan buka jalan. Bagi setiap para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada gereja-gereja Tuhan, Tuhan buka jalan senantiasa kami dalam pelayanan Tuhan berkati. Dan juga Tuhan berkati Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam pelayanan lewat live streaming ini Tuhan. Tuhan berkati beliau dalam pengembalaan GBI NLIC-nya Tuhan. Engkau berkati bersama istri dan anak-anaknya jemaat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, bagimulah segala kemuliaan, kehormatan, kekal sampai selama-lamanya yang sudah mengajarkan kami bagaimana memberi dengan cara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pastor Cornelius Rahtomo Jati.